Oke, selamat pagi, Yahoo. Apa kabar hari ini? Luar biasa, tetap semangat. Yes, yes, yes. Tetap luar biasa, tepuk tangan dulu. Baik, sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi menuju siang hari ini, terlebih dahulu kita serahkan diri ke tangan Tuhan yang dipimpin oleh siswa yang paling cepat datang tadi atas nama Mesra di Baru. Kepada anak kami silakan. Dan juga Tuhan, sebentar lagi akan memulaikan proses belajar mengajar kami. Kami mohon kepada Tuhan, hadir lagi di tengah kami, supaya apa yang diberikan Bapa dan Yesus kami bisa kami tanamkan dalam hati kami masing-masing. Ya Tuhan, ini doa dan permohonan anak-Mu, jauh dari kesempurnaan, sempurnakanlah dia dalam melalui anak Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Setelah kita mengerjakan diri kepada Tuhan, dan itu merupakan wujud dari kepercayaan kita, di mana kita sebagai umat Kristiani patut dan wajib selalu bersyukur, di mana pertolongan Tuhan kepada kita hingga sampai pada hari ini. Amin. Baik. Hadir semua hari ini? Hadir. Oke. Bapak absen ya. Albert Baru. Oke, terima kasih. Arnianto Gule. Darman Arta Baru. Damai S Gule. Delvin M Gule. Fabianus Baru. Asana Gule, Irfan Arno, Jeffrey Gule, Jopriadi, Junedin Gule, Karisma Baru, Mesra di Baru, Mili Caperbia Gule, Ota Tema Gule, Revisma Gule, Reformasi Gule, Sefer Olizai, Sejon Baru, Selin Juwita, Selamat Gule, Sehati Gule, Susi Lastuti Gule, Sri Wimanius Gule, Taufik Gule, Sri Warni Gule, Wendy Ogule, dan Arman Dadisma Gule. Oke, baik. Hari ini semua hadir, dan supaya kehadiran tetap
seperti ini, jangan ada yang malas datang ke sekolah. Baik, silakan dulu saya ajak, silakan seluruh siswa kami berdiri dulu. Oke, pastikan Anda dalam keadaan rapi, kaki bajunya, ya, dasi, supaya dipasang, ya, dirapikan. Oke, sudah? Sudah? Oke, silakan duduk kembali. Ya, kursinya supaya digeser, diatur jaraknya, supaya pembelajaran hari ini bisa menyenangkan lebih baik lagi. Ya. Oke. Baik. Pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai masalah ketenagakerjaan. Saya mau tanya dulu, Bapak bertanya, kira-kira apa saja yang menjadi permasalahan dalam ketenagakerjaan ini? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Sering Juwita silakan. Saya ketahui ada 8 faktor yang menjadi masalah ketenagakerjaan, yaitu 1. Melimpahnya jumlah tenaga kerja, 2. Kualitas rendahnya kualitas tenaga kerja, 3. Pengupahan, 4. Kesehatan keselamatan kerja atau K3, kelima outsourcing, keenam pemutusan hubungan kerja atau PHK, ketujuh tenaga kerja Indonesia atau TKI, kedelapan tenaga kerja asing. Oke, baik, terima kasih. Masih ada lagi? Masih ada lagi? Apa yang menjadi masalah? Oke, nah, jadi itu ya, pada saat ini yang menjadi permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia ada 8 item. Termasuk tadi masalah peningkatan kualitas tenaga kerja yang masih rendah. Termasuk di sana mengenai pengupahan, mengenai keselamatan kerja dan seterusnya. Nah, pada hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita, ya, dengan materi sistem upah. Ya, sekali lagi sistem upah. Nah, setelah sudah kita ketahui dari beberapa jenis-jenis ketenagakerjaan yang ada di negara kita pada umumnya dan di daerah kita di Semarang pada khususnya, tentu seperti apa pengupahan yang diberikan masing-masing kepada pekerja itu nanti akan kita pelajari pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran dulu, tentu Bapak mengharapkan, ya, di mana kita belajar ini dengan memiliki tujuan, ya, masing-masing ada memiliki tujuan masing-masing, motivasi masing-masing. Nah, harapan Bapak dalam proses pembelajaran mulai hari ini dan seterusnya, ya, Anda lebih semangat lagi, karena di mana masa depan Anda itu ada di tangan Anda masing-masing, ya. Yang mengatur hidup Anda adalah diri Anda sendiri, bukan orang lain. Nah, itu harapan Bapak. Anda lebih semangat, Anda lebih termotivasi, dan kiranya pembelajaran kita hari ini bisa Anda manfaatkan, bisa Anda terapkan dalam hidup Anda masing-masing. Oke, baik. Hari ini kita akan coba mempelajari mengenai materi pengupahan. Minggu lalu sudah kita mempelajari mengenai jenis-jenis ketenaga. Setelah kita sudah mengetahui daripada sistem ketenagakerjaan, maka kita hari ini mempelajari mengenai bagaimana pengupahannya dari jenis-jenis tenaga kerja dimaksud. Oke, sebelum dulu Bapak jelaskan lebih detail, kira-kira menurut Anda
apa itu pengertian daripada sistem upah? Saya Pak. Oke. Fabianus, silakan. Baik, menurut saya sistem upah adalah sistem yang diberikan kepada pekerja berdasarkan atas pekerja yang telah ia lakukan. Dan sistem upah ini juga berbeda-beda, misalnya sistem upah menurut waktu, bulan, maupun periode. Oke, bagus. Ada lagi? Ada lagi mengenai pengertian dari sistem upah. Oke, sekarang Juwita silakan. Yang saya ketahui mengenai sistem upah adalah sistem imbalan dari hasil pekerjaan kita yang dimana dalam bentuk uang yang diberikan kepada seorang yang telah menggunakan jasa tersebut dan membayarkan daripada upah tersebut kepada yang digunakan jasa tersebut. Oke, baik. Terima satu lagi ada? Oke, silakan. Hati. Menurut saya upah adalah hak yang diterima oleh pekerjaan yang berupa dalam bentuk uang sebagai imbalan daripada orang yang memberikan pekerjaan tersebut. Oke, luar biasa. Tentang untuk kita semua. Jelas kepada kita apa yang sudah disampaikan pendapat Fabianus, Sehati dan Serlin Juwita itu merupakan pengertian daripada sistem upah. Artinya sistem upah ini bisa kita definisikan begini, ya, adalah imbalan jasa yang diterima oleh pekerja dalam bentuk uang, ya, pada sesuai dengan ketentuan waktu yang sudah disepakati sebelumnya. Jadi berupa imbalan. Ya, tentu seperti apa imbalan ini, seperti beberapa besarannya, tentu akan kita pelajari pada hari ini. Nah, pada kesempatan ini, ya, pada materi hari ini kita menggunakan model pembelajaran project Pasar Learning atau PJBL, di mana nanti kita bagi dalam diskusi kelompok dengan mencari berbagai sumber informasi data tentang materi kita pada hari ini. Baik. Ini dia pengertian daripada upah. Upah dalam mari kita baca bersama-sama. Upah adalah Hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja. kurang semangat sekali lagi. Pengertian daripada upah. Upah adalah Hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja. itu adalah pengertian Upah. Setelah kita sudah bekerja, apakah ada hak kita? Ada. Kalau kita belum bekerja, apakah ada hak kita? Tidak. Berarti kita melaksanakan dulu kewajiban baru Mendapatkan baru hak. Nah, oke itu. Pada hari ini, ya, pada hari ini ada beberapa tujuan yang harus kita capai. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini ada beberapa yang harus dan diharapkan Anda semua mampu. Pertama, menampilkan data, ya, menampilkan data dari berbagai sumber, ya, tentang UMR Kabupaten Kota se-Sumatera Utara. Yang kedua, menunjukkan, ya, level UMR Kabupaten Nias Barat atau level UMK Kabupaten Nias Barat. Yang ketiga, mampu menyebutkan besaran UMR Provinsi Sumatera Utara pada saat ini atau tahun 2022. Yang ketiga, mampu menjelaskan tentang sistem upah di Kabupaten Nias Barat.
dan dari berbagai jenis pekerjaan. Dan yang berikutnya adalah mampu menyebutkan besaran upah pada berbagai jenis pekerjaan yang ada di barat. Yang berikutnya dan yang terakhir adalah mampu menjelaskan upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Dan peserta ini dapat mendeskripsikan sistem pengupah. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Sebelumnya dulu, ya, materi hari ini saya mengajak seluruh siswa kami, ya, Anda semua kelas 11 IPS 1, ya, supaya benar-benar bisa Anda terapkan dalam hidup Anda materi hari ini. Ya, semoga bermanfaat untuk Anda semua. Oke. Materi hari ini Bapak sudah menyiapkan dalam bentuk video. Ya, video ini nanti silakan diamati, silakan ditonton, ya. Silakan lihat, dan kalau ada nanti yang kurang jelas silakan ditanyakan.
Hal ini diberi peluang berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2000 mengenai kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom untuk penyelesaian atau upah minimum provinsi dan UMK atau upah minimum kota. Dalam hal ini, kota tidak boleh menetapkan daerahnya yang dilakukan di bawah UMP yang ditetapkan oleh provinsi. Dalam waktu diberi jelaskan bahwa atau yang kami dibilang itu bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 1 tahun. Perlu kamu mengetahui bagi usaha yang dilakukan di atas UMK dalam beberapa hal yang kita beberapa informasi menunjukkan yang serupa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih semua. Baik, dan tadi sudah kita menonton video tentang pengupahan, ya. Setelah Anda amati video yang Bapak tayangkan tadi, kira-kira ada pertanyaan? Silakan. Yang menjadi pertanyaan saya yaitu bagaimana contoh sistem upah menurut waktu dan buruh? Oke, pertanyaannya bagaimana contoh sistem upah menurut waktu dan golongan. Oke. Kira-kira dari pertanyaan si Sejol tadi, ada yang bisa memberikan tanggapan, pendapat? Ada? Oke, si Fabiano silakan. Baik, saya akan memberikan pendapat saya dari pertanyaan teman kita Sejoli yang bertanya bagaimana itu contoh pengupahan secara waktu dan golongan. Pendapat saya contoh daripada pengupahan secara waktu yaitu misalnya dalam jam, misalnya dalam kuli bangunan ataupun lain sebagainya. Dan juga yang kedua yaitu sistem golongan, di mana sistem golongan ini juga dapat ditemukan di dalam PT-PT tertentu, misalnya dalam PT minyak makan ataupun lain sebagainya. Ketika mereka sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan ketetapan pada perusahaan yang dikerjakan tersebut, maka mereka akan menerima hak sesuai dengan pekerjaan yang telah mereka lakukan. Oke, baik, terima kasih. Oke, Sejoy, silakan. Oh, ada lagi, saya Juwita ya, sorry. Ya. Jadi menurut saya mengenai sistem upah menurut waktu ini menurut saya berdasarkan pembayaran upahannya berbeda-beda. Karena pembayarannya menurut waktu ada 3 dipengaruhi pembayaran menurut waktu yaitu 1 per jam, 2 per minggu, dan ada juga yang per bulan. Jadi tergantung daripada hal apa yang kita kerjakan ataupun waktu yang sudah digunakan jasa kita yang melakukan suatu pekerjaan tersebut. Yang kedua yaitu sistem upah golongan. Sistem upah golongan ini juga berdasarkan balas jasa atau suatu pekerjaan yang kita kerjakan atau kita golongkan. Biasanya jenis pekerjaan ini dalam bentuk pekerjaan bangunan. Terima kasih. Masih ada lagi? Ada lagi yang bisa menyampaikan pendapatnya tentang contoh pengupahan harian dan golongan, ya kan? Ada lagi? Oke, tidak ada. Baik. Pertama dulu kita, dan dari awal tadi sudah Bapak jelaskan, sudah kita ketahui seperti apa itu upah. Nah, sudah jelas tadi dari pengertian yang merupakan balas jasa yang diterima atau hak yang diterima oleh
pekerja pada perusahaan tertentu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah seperti apa misalnya contoh pengupahan harian dan golongan itu? Pertama, tentu mari sering kita lihat hal ini. Seperti apa pengupahan yang bekerja harian. Nah, pada umumnya pada saat ini ya di daerah kita, di kabupaten kita, di kecamatan kita dan di sekitar kita, di situ kan ada sistem pengupahan harian itu didasarkan sesuai dengan kesepakatan antara pemberi kerja dengan penerima atau pekerja. Jadi biasanya ini saat ini sebesar 100.000 rupiah per hari. Itu contohnya. Jadi dia bekerja mulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jadi nanti mana tahu ke depan ada yang Anda pekerjakan di tempatmu. Misalnya ada yang dikerjakan bisa pembangunan atau hal-hal lain yang dikerjakan oleh pekerja. Waktu pengerjaannya itu satu hari dihitung mulai jam 8 pagi sampai jam 5 waktu Indonesia Barat. Nah itu. Jadi kalau mulai jam 9 maka itu tidak boleh dikurangi dari kesepakatan. Tidak mungkin juga kita paksakan pekerja sampai jam 7 malam ya baru bisa selesai. Tidak boleh juga ya. Jadi itu ketentuan waktunya. Kedua, contoh daripada sistem pengupahan golongan. Biasanya ini pada pembangunan gedung-gedung rumah ya atau sekolah, pembangunan yang lainnya, jembatan ya dan gedung-gedung lainnya itu dilaksanakan pelelangan itu dulu pertama. Siapa yang berani mengerjakan pekerjaan ini? Setelah itu misalnya pemberi kerja ini ada dua, ya, pemerintah sama pihak perusahaan. Jadi mereka menawarkan, saya memberikan upah, saya terima siap bangunan ini sebesar 100 juta, contohnya, ya. Maka pekerja, kalau dia siap menerima itu, maka dia mulai kerja dengan ketentuan mulai awal pengerjaan sampai selesai. Kalau dia rumah sampai terima kunci. Nah, itu dia. Jadi itu contoh daripada pengupahan golongan. Artinya secara keseluruhan. Misalnya ada pembangunan jalan, ya, pembangunan jalan dari desa Piliwaele ke desa Stilewai misalnya. Jadi ada yang pekerjaannya dan dia siap bekerja. Itu yang memberikan pekerjaan itu adalah pemerintah daerah atau pemerintah provinsi itu tergantung jenis pekerjaannya. Nah, dari awal itu mereka sepakati berapa anggaran yang digunakan pada pengaspalan jalan itu menuju Stilewai. Kalau pekerja siap atau pekerja dalam hal ini PT ya perseroan terbatas siap melaksanakan itu dan mau dan mampu ya, maka dia akan bersedia mengerjakan itu. Dengan catatan harus sesuai dengan juknis atau contoh yang sudah ada sebelumnya atau sesuai dengan draft yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, jadi itulah beberapa contoh yang kedua tadi adalah sistem upah harian dan sistem upah golongan. Oke, kira-kira masih ada lagi dari video tadi sudah disampaikan. Apakah ada lagi pertanyaan? Ada? Ada? Oke. Nah, kembali saya menyampaikan untuk kita semua, ya. Karena sebentar lagi kita akan membagikan kelompok diskusi, ya, dan Bapak mengharapkan, ya, pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dalam
diri kita sendiri. Ya, silakan diikuti, silakan dicari, dan silakan presentasikan nanti. Baik, sebelum kita lanjutkan, maka Bapak membentuk kelompok diskusi, ya. Kelompok diskusi ini nanti kita buat bervariasi, ya. Kelompok 1A dan 1B, kelompok 2A dan 2B, dan kelompok 3A dan 3B. Nah, oke. Kelompok 1, kelompok 1A, kelompok 1A, Wendy, Mesrani, Mili Caper, Lina, Jokreli, Ramazai, dan Marasa. Kelompok 2, Kak Risman, Fabianus, Sekeroni, dan Risman. Kelompok 2A, ya, Hasanah, Reformasi, Sehati Gula, Kota Tembak Gula. Kelompok 2B, Susila Stuti, Damai, mana Damai? Oke. Selamat Elizeri, Irfan Arno, mana? Oke, itu kelompok 2B ya. Dan Risman Gula. Kelompok 3A, ya, kelompok 3A, Triwarni Gula, Serlin Juwita, Junaidin, Sri Manius, Delvin M. Guru, mana? Oke, itu kelompok 3A. Oke, kelompok 3B, Ardianto Gula, Jeffrey Gula, Taufik Hidayat Gula, Albar Suwar Gula, dan Sejoin Warung. Oke, baik. Silakan bentuk kelompoknya masing-masing. Silakan. Jadi ini kelompok 1B, 1A, ya. Oke, ya. Silakan diatur posisinya. Kelompok 1B nanti mencari anak sama-sama mencari data, ya.
baik itu kelompok 1B dan kelompok 1A. Yang kedua, kelompok 2A. Mana kelompok 2A? Oke, kelompok 2B. Ya. Kelompok 2A ya, mencari dan menjelaskan sistem upah. Ya, mencari dan menjelaskan sistem upah di Kabupaten Semarang sesuai dengan jenis pengupahan. Kelompok 2B mencari dan menjelaskan sistem upah di Kabupaten Semarang sesuai dengan jenis pekerjaan. Sama seperti kelompok 1A dan 1B tadi. Anda mencari data itu, ya, Anda mencari data berapa upah di Kabupaten Semarang sesuai dengan jenis pekerjaan. Kelompok 3A, mana? Kelompok 3B. Oke, kelompok 3A kita begini. Kelompok 3A mencari dan menyebutkan besar upah yang ada pada berbagai jenis pekerjaan di Kabupaten Semarang. Itu tugas kelompok 3A. 3B sedang ditulis. Guru memberikan bimbingan. Mencari dari berbagai sumber serta menjelaskan upaya apa yang digunakan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia. Sekali lagi, mencari dari berbagai sumber serta menjelaskan upaya apa yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia. Oke, ya, silakan perhatikan dulu. Silakan diperhatikan. Tugas ini silakan Anda cari, ya, dari berbagai sumber. Ya. Jadi Bapak memberikan kesempatan waktu yang untuk mencari data ini selama 15 menit. Oke. Dimulai dari sekarang. Silakan berdiskusi, silakan dicari datanya. Nanti masing-masing kelompok yang mempresentasikan. Untuk kelompok 1A dan 1B yang presentasi nanti kelompok 1B, ya, yang menanggapi nanti kelompok 1A. Untuk kelompok 2, siapa tadi kelompok 2A? Oke, yang presentasi kelompok 2A dan yang memberikan tanggapan adalah kelompok 2B. Silakan nanti menanggapi. Begitu juga kelompok 3A. Anda sudah mencari data dan silakan nanti presentasi, dan begitu juga kelompok 4, kelompok 3B.
Sudah? Oke, bagaimana sudah kelompok masih belum? Oke. Oke, sudah siap? Sudah, oke, baik. Jadi setelah Anda sudah mencari data, maka silakan ditulis di lembar kerja kelompok masing-masing, ya. Ini. Setelah Anda sudah mendapat data dan silakan ditulis di lembar kelompok masing-masing. Ya. Sudah siap? Ya, silakan di sini ada nama, yang apa materinya, tulis nama kelompoknya. Oke, silakan. Oke, baik. Silakan diserahkan hasil data yang sudah dicari oleh masing-masing kelompok. Silakan. Kelompok satu A. Oke, sudah. Kelompok satu, oke. Nah, mengenai data UMK se-Provinsi Sumatera Utara. Ya.
Terima kasih. Saya coba bertanya dulu ya. Setelah Anda sudah mencari data tadi dari berbagai sumber ya kan? Iya. Nah, oke. Tadi kan kelompok 1A dan 1B ya kan? Sudah mencari data tentang UMK Kabupaten Nias Sumatera Utara. Ya. Kira-kira di mana Anda mencari data ini? Kami mencarinya dan mencarinya dari sumber Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias. Oke, baik. Oke. Terima kasih. Untuk lebih jelasnya, ya, mari kita saksikan presentasi hasil kelompok 1 yang dipresentasikan oleh kelompok 1B. Kepada kelompok 1B, silakan. Baik, kami akan membacakan hasil dari diskusi dan analisis kami dari berbagai sumber yang kami dapat, diantaranya dari sumber Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Barat. Yang kami bacakan di sini hanya 5 buah dari Sibolga, Medan, Nias Utara, Nias dan Gunung Stoli. Dikarenakan datanya ada sebanyak 124 buah. Yang pertama yaitu Sibolga dengan 2,357,247 triliun rupiah dan dengan 2,562,563 atau setara dengan 8,71%. Dan dilanjutkan dengan 2,768,337 atau setara dengan 8,03%. Dilanjutkan dengan 3,4,00 atau setara dengan 8,51%. Dilanjutkan dengan Kota Medan yaitu 2,528,815 triliun rupiah. Dilanjutkan dengan 2,749,74 atau setara dengan 8,71%. Dilanjutkan dengan 2,969,824 atau setara dengan 8,3%. Dilanjutkan dengan 3,222,556 atau setara dengan 8,51%. Dilanjutkan dengan Nias Utara sebesar 1,991,500 triliun rupiah. Dilanjutkan dengan 2,164,991 triliun rupiah setara dengan 8,71%. Dilanjutkan dengan 2,312,723 triliun rupiah atau setara dengan 6,82%. Dilanjutkan dengan 2,509,536 triliun rupiah atau setara dengan 8,51%. Sekarang Nias yang berada pada angka 89 yaitu 2,39,808 triliun rupiah. Dilanjutkan dengan 2,217,476 triliun rupiah setara dengan 8,71%. Dilanjutkan dengan 2,395,539 triliun rupiah setara dengan 8,3%. Dilanjutkan dengan 2,560,336 triliun rupiah atau setara dengan 6,88%. Yang terakhir yaitu Gunung Stoli yang berada pada posisi 86 yaitu 2,42,826 triliun rupiah dan dilanjutkan dengan 2,222,757 triliun rupiah setara dengan 8,71%. Dilanjutkan dengan 2,399,83 triliun rupiah setara dengan 8,3%. Dan dilanjutkan dengan 2,603 dan 2,45 triliun rupiah atau setara
8,51%. Itulah hasil data dari UMK yang kami ketahui. Dan juga ada daftar UMR se-Sumatera Utara yang kami ketahui dari Badan Statistik Kabupaten Nias Barat. Yang pertama, UMR dari tahun 2022 Sumatera Utara sebesar 2.522,609 triliun rupiah. Dilanjutkan dengan UMR tahun 2022 Sumatera Barat sebesar 2.512,539 triliun rupiah. Dilanjutkan dengan UMR tahun 2022 Sumatera Selatan sebesar 3,144,446 triliun rupiah. Dan yang terakhir UMR dari tahun 2022 Bengkulu dengan nilai 2,238,94 triliun rupiah. Demikianlah hasil dari diskusi yang kami ketahui dari analisis berbagai sumber. Dan jika ada pertanyaan dari teman kelompok lain, silakan. Oke, baik. Setelah tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1B tentang data upah minimum nasional, ya, kabupaten kota se-Sumatera Utara. Di sana kita bisa melihat sesuai dengan tabel di atas dari tahun 2017 sampai 2022. Kedua, di sana sudah dijelaskan kan, ya, berapa UMP Provinsi Sumatera Utara pada tahun ini dan berapa UMK Kabupaten Nias Barat pada tahun ini. Oke, baik. Tadi kelompok 1A sudah mencari data kan? Sudah mencari data sama dengan kelompok 1B tadi? Sama, oke. Kira-kira ada yang ditanggapi dari yang sudah disampaikan oleh kelompok 1B tadi? Ada? Oke, silakan, Wendy. Kami Ya, besarkan suaraku. yang menjadi pertanyaan kami itu jelaskan kenapa besaran pengupahan berbeda-beda. Terima kasih. Oke, silakan ditanggapi oleh kelompok 1B. Baik, kami akan menanggapi pertanyaan dari teman kita Suwendi yang bertanya kenapa sistem pengupahan berbeda-beda. Jadi pendapat kami dari kelompok 1B, sistem pengupahan berbeda-beda. Yang pertama, tergantung daripada hasil yang didapatkan suatu perusahaan tersebut. Yang kedua, didasarkan sesuai dengan sistem dan struktur yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga, pengambilan sumber daya manusia, sumber daya alam tergantung pada kinerja yang dimiliki perusahaan tersebut, sehingga berpengaruh pada pengupahan yang berbeda-beda setiap perusahaan tertentu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Tentang untuk kelompok 1B. Baik, mari kita lanjutkan. Ya, setelah kita sudah tadi, baik itu kelompok 1A dan 1B, baru begitu juga kelompok 2A dan 2B. Maka kita lanjutkan presentasi hasil yang sudah dapat oleh kelompok 3A. Silakan. Baik, kami akan Ya, besarkan sedikit suaranya biar teman-teman mendengarkan semua. Baik, kami akan mempresentasikan daripada hasil diskusi kami dari kelompok 3A yang dimana menjadi tugas proyek kami tadi yaitu mencari dan menyebutkan besaran upah pada berbagai jenis pekerjaan di Kabupaten Nias Barat. Yang kami ketahui dan kami sudah mencari dari berbagai sumber mengenai daripada sistem pengupahan dalam berbagai jenis pekerjaan pada Kabupaten Nias Barat, dan salah satunya yaitu dalam sistem pengupahan dalam Nias Barat yaitu sistem daripada pengupahan harian, yang dimana kami sudah menanyakan dan mendatangi seorang kuli bangunan ataupun pekerja di bangunan, dan kami menanyakan apakah bagaimana sistem pengupahan
yang menjadi pekerja di pertanian biasanya bisa 1 hari upahannya yaitu 50 sampai 80 tergantung daripada pekerjaan yang diberikan oleh pekerja tersebut. Yang kedua yaitu sistem dalam pengupahan dorongan, di mana dorongan ini juga tergantung daripada apa yang kita kerjakan, apa yang dikerjakan oleh pekerja. Betul sudah menanyakan daripada pekerja, biasanya sistem dorongan ini digunakan pada sistem pekerjaan bangunan. Bisa bangunan gedung sekolah, rumah, ataupun jalanan. Biasanya pengupahannya bisa sampai jutaan. Mereka perkirakan bisa sampai 15 juta ataupun di atas 15 juta. Jika seandainya dalam bulanan, dalam pengupahan bulanan ini jenis pekerjaan yaitu yang mempunyai profesi atau keahlian ataupun pekerja yang sudah memiliki pekerjaan tetap. Biasanya mempunyai pengupahan sebesar 2 juta sampai 2 juta 500. Begitulah hasil daripada besaran upah daripada berbagai jenis pekerjaan di Kabupaten Nias Barat yang kami ketahui. Oke, baik, terima kasih. Tentang untuk kelompok 3. Oke, baik ya. Tadi sudah kita melihat ya presentasi hasil dari kelompok 1 sampai kelompok 3 ya. Kelompok 3A, 3B ya. Di sana terlihat jelas kepada kita bahwa inilah keadaan sistem pengupahan di Kabupaten Nias Barat pada saat ini. Oke. Maka saya Bapak harapkan ya, seperti apa sistem pengupahan ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Dari berbagai jenis pekerjaan tadi yang sudah kita lihat ya, dari berbagai jenis pekerjaan yang kita lihat, manakah fokus yang tepat untuk kita kerjakan? Itu manfaat dalam hidup kita. Nah, maka pada kesempatan ini kiranya pembelajaran hari ini bisa sangat bermanfaat untuk kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Setelah tadi sudah kita melihat, kira-kira materi yang sudah kita pelajari pada hari ini, kira-kira apa yang sudah Anda pahami? Ya, oke. Kita sama-sama menyebutkan. Pertama, kita sudah melihat berapa UMK Kabupaten Kota se-Sumatera Utara. Ya, oke. Itu lagi membandingkan, kita akan sebutkan membandingkan UMK dan UMP Kabupaten Kota se-Sumatera Utara dari tahun ke tahun. Dari tahun ke tahun. Yang kedua adalah bisa menunjukkan berapa UMP Provinsi Sumatera Utara pada tahun yang berapa? 2 juta di 500.000. 2 juta 500.000. Itu upah UMP Provinsi Sumatera Utara pada tahun ini. Berapa UMK Kabupaten Nias Barat pada tahun ini? 2 juta 200.000 rupiah. Gitu ya. Yang ketiga, apa saja jenis-jenis pekerjaan yang ada di Nias Barat? Sistem peralihan, oke. Setelah sudah kita mempelajari itu, berapa upah masing-masing pengupahan ini? Kalau dia harian, berapa perkiraan? Kalau dalam pertanian 50 sampai 80. Ya, bidang pertanian 50 sampai 80.000. Kalau dalam bangunan 100 sampai 260. Ya, kalau dia bekerja di bangunan, rentang upahnya per hari adalah 100 sampai 250. Yang kedua, bunga. Biasanya 15 juta. Ya, biasanya kan dari 0 sampai 100 lah
Bagaimana upaya yang meningkatkan kualitas tenaga kerja? Ya, mengikuti pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, mengikuti magang. Dan yang ketiga, ya, pengelolaan dan prestasi tenaga kerja. Itulah. Setelah kita sudah mempelajari, maka harapan Bapak ya bisa kita lihat, bisa kita mengetahui seperti apa sistem upah khususnya di Kabupaten Aceh Barat daripada umumnya di Provinsi Sumatera Barat. Oke, baik. Sebelum Bapak akhiri ya pembelajaran kita hari ini, kira-kira bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti pembelajaran hari ini? mengetahui Apakah menyenangkan atau bagaimana? Oke. Nah, jadi tentu inilah yang terus kita perbaiki supaya lebih lagi termotivasi pada pembelajaran selanjutnya. Nah, jadi tadi sudah Bapak menyimpulkan tentang berapa dan kita sudah mengetahui UMP Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Kota. Kedua, berapa UMP Sumatera Utara dan berapa UMK Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2022. Nah, jadi barangkali demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Dan sebelumnya dulu Bapak memberikan tugas, ya. Ini silakan kerjakan tugasnya dan diserahkan sekarang. Oke ya, ditulis di buku selebar kertas. Ya. Soal pertama. Nah, ini dia. Soal pertama, jelaskan menurut pendapatmu upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan FR Kabupaten Aceh Barat. Oke, ya. Yang kedua, dari semua sistem upah, tadi kan sudah kita lihat, ya kan? Tentukan mana yang paling baik. Nah, ini dia, yang Anda suka. Dan yang paling buruk juga, yang Anda tidak sukai. Tuliskan dan berikan alasannya. Dan soal yang ketiga adalah, jika Anda sebagai tenaga kerja, kira-kira Anda pilih pekerjaan yang di sektor mana? Oke. Itu silakan ditulis, dikerjakan dan silakan sekarang di buku tugas, silakan dikumpulkan. Kalau sudah siap silakan silakan.
Dan kiranya hal ini terus kita pelajari, ya, terus kita mengetahui, ya, dan bagaimana proses pelajaran Anda lebih baik dari kedepannya. Itu harapan kami, ya, harapan Bapak juga seperti itu. Lebih semangat lagi, apapun harapan-harapan Anda selama ini, cita-cita Anda, silakan wujudkan mulai dari sekarang. Baik, barangkali demikian saja pertemuan kita, pembelajaran kita untuk hari ini, dan akan kita lanjutkan minggu depan. Sebelum kita mengakhiri, maka tadi sudah kita buka dengan doa, dan sekarang sebelum kita juga keluar dari ruangan ini, maka kita akhiri dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan.